kita bersorak-sorak dengan pujian syukur Tuhan. Suka-sukamu hidup telah ditebus oleh kuasa darah dan Guru. Sekarang hidupku bukan milikku mari kita yang berlaku dari
Tuhan, saya serahkan pada hamba. Oke, semuanya, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terlebih sepanjang hari Tuhan telah menyertai kami, dan saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami minta pimpin lawatan Tuhan, menyertai kami, berikan hikmat terlebih kepada hamba-Mu dan juga seluruh anak-anak-Mu yang datang pada malam hari ini. Tapi kami yakini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami serahkan firman-Mu. Shalom semuanya. Shalom. Kedengaran suara saya? Jelas. Oke, mantap. Nanti kalau putus-putus saya bisa di stop aja, bilang enggak, suaranya putus-putus. Oke, pada malam hari ini saya sangat berterima kasih kepada Lesta telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di Komsel Timotius, dan juga kepada Kak Faa. Saya berterima kasih sebelumnya karena saya juga ada yang baru saya kenal di dalamnya. Mana tahu nanti sebelum jauh kita mendengar firman Tuhan masih ada yang bertanya-tanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Linus Zega dari Nias Utara Lotu, sekarang tinggal di Jakarta Selatan, pelayanan di gereja sekalian full timer, dan juga sekarang juga baru lanjut S2 di Universitas. Oke, terima kasih perkenalan singkat. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dijawab, bisa ditanya-tanya habis kita firman Tuhan, dan juga nanti bisa melalui WA atau IG. Terima kasih teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dari buku, di mana kita sering melihat bahwa buku ini sering digunakan sebagai motivasi oleh para motivator kita, dijadikan sebagai bahan untuk motivasi bagi orang-orang. Malahan di luar Kristen juga mereka baca untuk jadikan inspirasi bagi orang-orang banyak. Nah, sehingga pada malam hari ini kita belajar bukan untuk memotivasi kita saja. Karena kalau kita untuk memotivasi, setiap hari kita bisa membaca firman Tuhan, setiap hari minggu kita datang ke gereja, dan setiap hari saya pikir kita berdoa dan bisa membaca firman Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kita belajar bukan untuk memotivasi kita, tetapi kita belajar untuk merubah hidup kita, untuk supaya kita hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Pada malam hari ini saya akan baca kepada kita satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 27 ayat 17. Sekali lagi Amsal 27 ayat 17 yang berbunyi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai manusia seringkali kita berpura-pura dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita berpura-pura untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Seringkali kita
mengambil peran sebagai aktor dalam kehidupan kita. Seperti halnya aktor dibayar mahal-mahal oleh produsernya, karena kenapa dia proyek yang dia lakukan itu dia mendapat income yang lebih mahal. Tetapi kita juga manusia. Secara tidak sadar kita seringkali menjadi aktor dalam kehidupan kita. Kita seringkali menjadi aktor pemeran utama. Seperti halnya ada film Ganteng-Ganteng Serigala, meskipun dia bukan serigala, tapi dia sebagai manusia, tetapi dia memerankan dengan sempurna. Kita dalam kehidupan kita seringkali menjadi aktor dalam kehidupan kita memerankan suatu peran yang kita sebenarnya tidak ada dalam kehidupan itu. Kita seringkali berpura-pura terlihat sempurna di depan orang. Itu karena kenapa? Kita masih belum hidup sempurna di dalam firman Tuhan. Sehingga niat kita supaya kita terlihat perfect di depan orang banyak. Supaya orang lihat hidup kita itu fine-fine aja. Supaya orang lihat kita ini dijadikan contoh nantinya. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang salah. Pada malam hari ini kita belajar. Supaya kita hidup menurut firman Tuhan. Belajar dari suatu topik dan juga saudara share kepada pesta minggu kemarin tentang servants one another, di mana kita saling menajamkan di sini di dalam ayat Amsal 27 ayat 17 ini. Sekali lagi saya akan bacakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kita manusia dalam hal ini, kita bisa memerankan suatu peran di mana kita tidak hidup di dalamnya. Kalau kita bisa melihat versi IMP Amsal 27 ini, kalau kita bisa melihat bahwa dia mengatakan, "As iron sharpen iron, so one man sharpen and influencer another through discussion." Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan ini seringkali ada pengaruh yang bisa membuat hidup kita ini berubah. Sekitar kita, hidup kita berubah karena ada suatu dorongan, ada pengaruh yang ada di sekitar kita. Seperti yang terdapat dalam Amsal di sini, dalam versi INP dia mengatakan, "As iron sharpen iron, so one man shapers and influencer." Nah, di sini ada dua kata yang saya udah kasih tanda merah di sini ya. Di sini ada influence and truth discussion. Nah, kalau kita melihat bahwa hidup kita ini berubah karena kenapa? Karena ada pengaruh siapa yang kita ingin kita tiru dalam hidup kita. Ada pengaruh di sekitar kita. Contohnya ada orang yang kita tiru, kita idolakan, dan itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini berubah. Hidup kita ini berubah. Dan dulunya masih belum sempurna, kita menyempurnakan hidup kita terlihat sempurna di depan orang, terlihat baik, daya kita yang dulunya yang sederhana, ketika kita melihat orang yang berpengaruh dalam hidup kita jadi sebagai panutan kita, hidup kita akan berubah, gaya kita menjadi perlahan-lahan. Yang kedua di sini, siapa yang ada di sekitar kita ini yang sering kita ajak bicara, itu yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Secara tidak sengaja ya. Secara tidak sengaja kedua hal ini membuat hidup kita berubah. Kehidupan sehari-hari kita berubah. Hal ini membuat hidup kita berubah. Sehingga apakah perubahan yang kita alami ini baik atau buruk? Ketika kita lihat ada seseorang yang ingin kita tiru, yang ingin berpengaruh dalam hidup kita, pengaruh yang kita ambil apa? Yang keduanya, ketika kita ada orang di sekitar kita ajak bicara setiap hari, apakah perubahan baik yang ada dalam tim kita itu, dalam komunitas kita itu? Tetapi secara tidak sadar kita dalam suatu komunitas, kita seringkali dalam persekutuan, contohnya kita berkumpul teman-teman kita yang sering kita ajak bicara, apa yang sering kita bicarakan? Seringkali kita menggosip sesama, menceritakan hal-hal di mana hal itu tidak kita ceritakan secara bersama-sama. Kita mencari aib orang, menceritakan bersama-sama. Dan apakah itu yang dinamakan besi menajamkan besi? Apakah itu bisa merubah hidup kita? Nah, di sini
Kalau kita melihat bahwa seseorang itu bisa berubah dalam hidupnya, seseorang dalam hidupnya mendapatkan perubahan, ada 3 hal yang terdapat dalam dirinya. Yang pertama di sini ditaruh seperti besi, seperti yang diceritakan oleh firman Tuhan tadi. Kalau kita bisa melihat pahat besi ya, di kampung-kampung, apalagi kita semua rata-rata yang di kampung udah pernah lihat yang namanya orang-orang yang membuat besi, membuat parang dan segala hal macam yang berkait dengan besi. Apa yang dilakukan? Ditaruh di tempat di mana besi itu dibuat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus siap untuk ditaruh. Kita harus ditaruh di tempat di mana kita ingin berubah. Jangan kita, kalau ada orang yang menegur kita, jangan kita tidak menerimanya. Karena kenapa? Ketika kita sudah menolak teguran dari orang, hidup kita tidak akan berubah. Tetapi apa yang seringkali kita terjadi dalam hidup kita? Kita menjaga egonya kita. Apalagi kalau kita melakukan suatu kesalahan di sini, dan yang menegur kita itu masih di bawah umur kita, tetapi dia menegur kita karena dia lihat bahwa yang kita lakukan itu salah. Tapi apa yang kita lakukan? Kita menolaknya, apalagi kita memarahinya, kita mengatakan kamu masih kecil dan tidak layak untuk menegur saya. Ini adalah hal yang salah, yang sering terjadi dalam hidup kita secara tidak sadar dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup kita ini berubah, diubahkan? Kalau kita hidup kita ini tidak siap ditaruh dalam hal ini kita siap untuk ditegur. Kita harus siap ditaruh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ingin hidup kita ada perubahan, seperti halnya besi. Besi ditaruh untuk dijadikan suatu barang yang digunakan. Contohnya parang, tuh kalau dia tidak ditaruh di tempat dia diam saja, kalau besi itu ditaruh tetapi dia kemana-mana, dia tidak akan terbentuk seperti parang yang sangat kita butuhkan sehari-hari. Nah, yang kedua, kita bisa melihat di sini dipanaskan. Ini yang kedua. Nah, kalau kita melihat bahwa orang-orang yang memanaskan besi di sini, dia memerlukan suhu panas dalam derajat 150 derajat Celcius. Harus berulang-ulang hidup kita ini kena teguran. Kita ditegur supaya ada perubahan. Begitu juga dengan besi. Besi bukan hanya sekali dipanaskan di tempat yang suhunya sama, bukan hanya sekali, berulang-ulang tukangnya untuk memanaskan supaya terbentuk suatu barang yang dibutuhkan. Ini hal yang harus kita ambil dalam hidup kita. Ini hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ini ada maknanya, supaya hidup kita ini ada tujuannya. Kita harus siap untuk terus-menerus ingin ditegur. Kita harus siap tegur tiap hari. Karena kenapa? Meskipun kita udah sekolah tinggi-tinggi, ada suatu kelalaian yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita yang salah tanpa kita sadar. Nah, kalau ada orang yang menegur kita, kita harus siap. Supaya kenapa? Ada perubahan dalam hidup kita. Yang ketiga, di sini besi kalau dipahat oleh pemahat besi, dia ditempa. Teman-teman udah lihat besi ya? Besi itu kalau dipahat ada besi satu dan satu lagi besi untuk memahatnya. Nah, harus siap di situ, besinya harus yang satunya diam dan yang satunya itu yang memahat, yang bergerak untuk menajamkan besi itu. Kalau dua-duanya bergerak, besi yang dibuat itu tidak akan berhasil. Tidak ada yang namanya barang yang dibutuhkan tidak akan tajam besi itu kalau dua-duanya bergerak. Tetapi apa yang harus kita lihat? Kalau kita melihat bahwa besi itu yang satunya diam dan yang satunya yang bergerak untuk memahatnya supaya bisa tajam. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita ingin ditegur, kita harus siap ditegur, jangan kita melawan. Kita harus siap makin kita perasaan kita. Karena kenapa orang yang menegur kita itu sebenarnya dia udah tahu apa yang salah dalam hidup kita. Tetapi yang sering kita lakukan apa yang tanpa kita sadar. Kita sering memposisikan diri kita,
dia juga ingin memberikan teguran, kita juga ingin menegur dia. Dan apakah tujuan itu berhasil? Tidak sama sekali. Tidak ada perubahan dalam hidup kita kalau seseorang menegur kita tetapi kita melawan atau kita menentang. Tidak ada yang namanya perubahan. Tetapi firman Tuhan kita belajar, besi menanamkan besi, manusia menanamkan sesama. Besi kalau dia ingin tajam, yang satunya diam, yang satunya bergerak. Yang diam itu yang dipahat supaya bisa terbentuk barang yang dibutuhkan. Begitu pun dengan kita harus siap supaya kalau kita ingin dibentuk, kalau kita ingin berguna, kita harus siap untuk dibentuk, teman-teman. Itu yang harus kita pelajari, yang harus kita lihat dalam diri kita masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bisa melihat bahwa lawan kata tajam ini adalah tumpu. Nah, ini sangat menarik dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan rohani kita ini tidak lagi hidup dalam persekutuan rohani, kalau kita tidak lagi dipahat, ditegur, dipanaskan setiap hari, pasti kita, kerohanian kita, kehidupan kita akan merasa tumbuh. Kerohanian kita akan tumbuh, teman-teman. Bagaimana kita melihat bahwa kehidupan saya ini tumbuh, tidak tajam lagi? Bagaimana kita melihat kalau kehidupan kita ini tumbuh? Ada tanda-tanda dalam hidup kita. Yang pertama, ateis. Teman-teman tahu pengertian ateis, pasti kita udah mengerti sama sekali semuanya yang ada dalam sini. Ateis dalam hal ini, dia percaya Tuhan dalam kehidupannya, tetapi kehidupannya tidak menggambarkan bahwa hidupnya itu percaya dengan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi seorang ateis. Kita harus belajar untuk terus ditajamkan, dipanaskan setiap hari. Supaya kita, meskipun kita setiap hari melayani Tuhan, kita ikut dalam pelayanan setiap hari minggu di gereja, itu tandanya kita percaya Tuhan. Tetapi kehidupan kita tidak menggambarkan bahwa kita itu hidup di dalam Tuhan. Itu salah. Itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati supaya kita tidak jatuh dalam hal itu. Makanya tadi apa yang harus kita pilih? Yang pertama tadi yang saya katakan, kita harus memilih yang tepat, siapa yang kita jadikan sebagai idola kita atau yang menjadi teladan dalam hidup kita. Dan juga kita harus pintar memilih kepada siapa kita bergaul. Supaya kehidupan kita ini menggambarkan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, tanda-tanda orang kalau sudah kehidupannya ini sudah tumbuh. Yang kedua, tidak ada pertobatan. Ini seringkali saya temukan dalam kehidupan orang-orang setiap hari. Malahan ada yang baru seorang pemuda, dia udah tahu bahwa yang dia lakukan ini salah. Dan beberapa kali dia minta saya doakan, tetapi saya nggak mau doakan. Karena kenapa? Dia masih belum sesungguhnya untuk meninggalkannya. Saya doakan, tapi saya minta kepadanya, kamu yang berdoa bukan saya. Kamu minta supaya kamu meninggalkan itu. Kalau saya doakan itu sama halnya saya mendoakan kamu masih hidup dalam itu, tetapi kamu harus meninggalkan apa yang kamu lakukan itu, tahu itu salah. Kamu harus meninggalkannya, kamu yang berdoa, kamu yang minta pengampunan, bukan saya. Saya menguatkan kamu, saya memberikan jalan kepada kamu, tetapi kamu yang harus mengakui bahwa yang kamu lakukan itu salah dan mampu meninggalkannya. Nah, ini yang sering kita temukan. Kita udah tahu itu salah, tetapi kita tidak meninggalkannya. Nah, ini adalah orang yang kehidupannya sudah tumpul, teman-teman. Dia tidak mau lagi dibahas setiap hari, dikasih teguran setiap hari. Yang kedua, nah ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, tanda-tanda orang yang sudah. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang sudah kehidupannya sudah tumpul. Ini kita harus hati-hati, teman-teman. Sering di sini ya, ini typo, sering kita membandingkan diri dengan teman-teman kita. Bukan kita fokus pada tujuannya Tuhan. Seringkali kita membandingkan diri kita. Oh, kehidupan saya seperti ini. Coba saya lihat teman saya seperti itu kehidupannya. Nah, itu adalah hal yang salah. Seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Itu kita harus hati-hati.
bahwa kita sadar bahwa kerohanian saya, kehidupan saya ini mulai tumpul. Jangan kita fokus pada orang lain, kita fokus pada tujuannya Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita ingin diubahkan di sini, ditajamkan, karena ketika kita ingin ditajamkan teman-teman, hidup itu tidak gampang. Kita harus meninggalkan yang namanya image kita atau ego kita. Kita harus meninggalkan yang namanya harga diri. Kalau kita ingin ditajamkan, harus meninggalkan itu semua. Tetapi yang sering kita lakukan, yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yang menjaga yang namanya harga diri. Itu harga diri itu penting. Kita tidak mau ditegur oleh orang lain. Saya nggak mau ditegur. Kalau saya ditegur berarti harga diri saya diinjak-injak. Apalagi kita orang Nias. Kita sangat kental dengan hal itu. Harga diri. Kita ditegur, tetapi kita yang salah, kita ditegur, tetapi kita yang meledak. Apakah itu salah? Saya pikir itu semua sudah kita tahu ya. Kita udah tahu kita salah, kita ditegur, tetapi kita yang emosinya lebih tinggi dari yang menegur kita. Itu yang harus kita tinggalkan. Jangan kita harus berpegang pada yang namanya harga diri. Tuhan tidak melihat harga diri kita kok. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita kerendahan hati kita. Bukan harga diri. Bukan harga diri yang Dia minta dalam kehidupan kita. Kerendahan hati. Makanya kita harus hati-hati supaya kita ini terus ditajamkan setiap hari. Kita memerlukan yang namanya sesama kita, teman-teman. Tidak ada orang yang tidak memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Di sini kita tidak bisa menggaruk punggung kita belakang, kan? Pribadi. Satu orang sendiri kita tidak bisa sendiri menggaruk. Harus kita butuh bantuan orang lain. Makanya begitu juga dengan kehidupan kita. Kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh dorongan orang lain, teman-teman. Nah, sehingga berdasarkan firman Tuhan tadi, kalau kita melihat bahwa seseorang yang sudah diubahkan ini, seseorang yang sudah diubahkan dan sudah ditajamkan, ada 3 hal yang terdapat dalam dirinya. Yang pertama, ada yang namanya initiate. Saya akan membacakan kepada kita Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, satu lagi Amsal 10 ayat 17 saya akan membacakan kepada kita. Amsal 10 ayat 17 berbunyi demikian, siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. Nah, teman-teman semuanya, apa yang harus kita ambil dalam firman Tuhan ini? Kita siap, harus yang namanya kita rela ditaruh. Kita rela ditaruh, rela dibentuk, dan rela ditempa dan dipanaskan. Itu yang harus kita ambil dalam diri kita. Kita harus yang namanya kerelaan hati ini. Keterbukaan hati, pasrah. Kenapa? Kalau kita tidak mempunyai hati yang rela untuk dibentuk, kerohanian kita, kehidupan kita tidak pernah akan berubah. Kalau kita sudah memegang pendirian kita sudah ada pendirian, dan hal itu yang tidak bisa membuat kehidupan kita akan berubah. Kita harus ada kerelaan, harus berani jujur dan membuka diri. Kita harus membuka diri kepada sesama, kita harus membuka diri kepada orang lain. Karena kenapa? Supaya kita yang ada yang namanya perubahan, supaya kerohanian kita ini ditajamkan, teman-teman. Kenapa kita harus perlu yang namanya saling membuka diri kepada sesama? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mendoakan satu sama lain, saling sharing. Kalau kita melihat bahwa gereja mula-mula pada saat itu mereka tiap hari berkumpul dalam rumah-rumah ibadah, mereka sharing, dan segala kepunyaan mereka itu saling kepunyaan bersama. Tidak ada yang mengatakan ini kepunyaan saya, kamu tidak layak untuk memegangnya, kamu tidak layak untuk memakannya. Nah, ini harus kita rela. Kerelaan hati ini harus kita miliki. Yang kedua, ready. Nah, teman-teman, di sini
Kalau kita melihat Amsal 27 ayat 5 sampai 6, dia mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini kita harus siap untuk dipanaskan. Kita harus siap untuk ditempa. Kita harus siap untuk dipanaskan berulang-ulang, dan kita harus siap untuk ditegur. Kenapa kita harus siap? Supaya kita ada pembaruan dalam hidup kita. Teguran yang nyata-nyata. Di sini dia mengatakan teguran yang nyata-nyata. Di sini kalau kita melihat teguran yang nyata-nyata, bukan kita menegur teman kita kalau ada yang salah, kita menegur di depan orang banyak, teman-teman. Bukan kita menegur di depan orang banyak supaya kelihatan, oh dia nyata menegur. Saya terlihat nyata untuk menegur teman saya. Bukan seperti itu. Tetapi kita menegur teman kita itu, orang itu, kita sudah tahu maksud kita menegurnya. Kita sudah tahu goalnya seperti apa, sehingga kita bisa menegurnya. Kita harus bisa memilah mana yang teman kita, mana yang ingin menjatuhkan kita hidup dalam keberdosaan. Kita harus melihat hal itu. Karena kenapa? Kita harus di sini membenarkan diri, terus membenarkan diri itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk berhenti untuk membenarkan diri. Kita jangan terus membenarkan diri kita, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Kita mulai untuk membenahi pribadi kita masing-masing. Mulai membenahi diri kita. Kita mulai membenahi pribadi kita. Melalui ada teguran kita terima, masukan dari orang lain kita terima. Itu contoh kita membenahi diri. Bukan untuk membenarkan diri, tetapi secara keseluruhan seringkali kita membenarkan diri. Seringkali kita membenarkan diri dalam segala kehidupan kita. Saya sendiri sadar, saya seringkali membenarkan diri. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya ditegur kembali bahwa hal itu salah. Pembenahan yang dibutuhkan bukan pembenaran. Yang ketiga, untuk seseorang yang bisa diubahkan, ada optimis dan knowledge. Teman-teman, di sini kita harus ada komitmen di sini. Karena kalau kita melihat Amsal 10 ayat 10 akan kepada kita, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Sekali lagi Amsal 20 ayat 7 saya akan bacakan kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunan. Nah, inilah hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Jangan hidup kita ini terombang-ambing dalam segala situasi. Kita harus yang namanya pendirian. Seseorang yang ingin berhasil harus ada pendirian. Harus ada pendirian dalam hidupnya. Kita ingin hidup kita, keturunan kita, keluarga kita ingin bahagia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Harus ada optimis dan knowledge. Teman-teman, inovasi itu perlu sangat dalam hidup kita. Sangat kita perlukan dalam hidup kita. Untuk berinovasi supaya ada peningkatan dalam hidup kita. Supaya ada peningkatan. Teman-teman ingat ketika masih tahun 90-an atau 1990-an ya. Kalau kita mengirim kabar kepada keluarga kita yang sudah merantau, itu butuh waktu yang sangat lama. Karena kenapa pada saat itu masih membutuhkan yang namanya pos kirim surat. Itu harus berbulan-bulan baru nyampai. Itu masih di seluruh Indonesia, apalagi kalau di luar negeri. Itu berbulan-bulan nyampai. Tetapi ada orang-orang yang berinovasi, dia mempunyai inovasi supaya dia munculkan hal yang baru. Dan hal yang baru itu kita nikmati sekarang. Kita bisa
meski dalam waktu yang sama kita bisa melihat wajah keluarga kita dalam jarak jauh seperti kita di perantauan. Kita bisa melihat, bukan menunggu berbulan-bulan lagi, itu cuma tulisan. Dia tulis contohnya sebulan ini baru nyampe, kita nggak tahu kabar dalam minggu-minggu dalam perjalanan surat itu seperti apa. Tetapi ketika seseorang punya inovasi, dia menciptakan hal yang baru, kita bisa menikmati. Seperti malam ini pun kita bisa menikmati. Ini adalah hasil inovasi orang-orang yang berinovasi. Kita di tempat yang berbeda-beda, tetapi kita bisa melihat wajah satu sama lain, kita bisa bersekutu. Itu yang harus kita butuhkan dalam hidup kita. Perlu yang namanya inovasi. Teman-teman semuanya, kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan kita ini, dalam Amsal, keseluruhan Amsal, ada satu ayat yang sebagai pegangan kita, yang sangat bermakna dalam hidup kita. Amsal 1 ayat 7 yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu yang harus kita pegang pertama kali. Kita harus takut pada Tuhan. Kenapa kita harus takut pada Tuhan? Supaya hidup kita bisa dipertajam. Supaya hidup kita bisa diperbaharui. Kita harus punya hati untuk takut akan Tuhan. Kalau kita tidak ada hati untuk takut akan Tuhan, teguran, meskipun banyak teguran yang ada silih berganti tiap hari dalam kehidupan kita, kita tidak akan berubah. Kita tidak akan berubah, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Meskipun kita sering ditempa, sering ditegur, tidak ada faedahnya dalam hidup kita. Sehingga teman-teman, pada malam hari ini, yang utama dalam hidup kita harus takut akan Tuhan, supaya hidup kita bisa diubahkan, supaya hidup kita bisa dipanaskan dan ada inovasi. Sehingga teman-teman, dalam hal ini kita bisa melihat kembali bahwa tugas kita apa yang harus kita lakukan, seperti yang diingatkan firman Tuhan dalam hari ini. Pada malam hari ini kita belajar untuk menaruh diri, mau dibentuk oleh Tuhan. Kita belajar mau dibentuk, harus siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan, dan selalu berpegang tidak kebenaran firman Tuhan. Harus mengoptimalkan rencananya Tuhan. Dan kita harus mempunyai inovasi dalam diri kita, supaya ada peningkatan, pembaharuan, hal yang baru kita bisa ciptakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada malam hari ini, karena Tuhan memberikan waktu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bisa merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kembali kami tugas kami, Tuhan, supaya kami hidup takut pada Engkau, Tuhan. Kami saling memerlukan satu sama lain, Tuhan, untuk saling ditajamkan, Tuhan, supaya kami saling menajamkan pertumbuhan rohani kami, Tuhan, supaya kami bisa dibentuk, Tuhan, dan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami sehari-hari, Tuhan, untuk kami bisa menghitung hari-hari kami, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Waktu dan kesempatan kami selanjutnya, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Serahkan kepada Will. Oh ya Kak, saya tanya langsung doa syafaat atau ada sharing-sharing? Kafa'ah, ada kafa'ah. Halo, halo. Ya. Doa syafaat dulu ya. Sebelum kita lanjutkan yang lain. Doa syafaatnya seperti yang ada tertera di liturgi ibadah, dipimpin langsung oleh Kalinus, nanti sekaligus untuk doa penutup. Ya, walaupun nanti setelah doa penutup nanti kita masih ada sharing-sharing atau nanti foto-foto atau pengumuman dan lain sebagainya. Demikian. Berarti saya yang doa syafaat ya, Kak? Ya. Apakah ada pokok doa dari teman-teman, dari saudara semuanya yang perlu kita doakan bersama-sama? Ada pokok doa?
ada dari saya, yaitu mohon doa untuk orang tua saya. Salah satu orang tua itu bapak saya sedang sakit, supaya dia bisa sembuh dan boleh bekerja seperti biasanya. Oke, siap Pak. Ya, terima kasih. Oke, thank you Pak Hasan. Dari teman-teman yang lain, Dari saya, Bang. Tolong, boleh. Siap. ada apa namanya itu Bapak bahwa kedai Pakcik. Misalnya bahasa aslinya Pakcik. Kalau kita panggil Pakcik. Pakcik saya di kampung itu lagi sakit berat. Namanya Teh Nasuhi. Gulul. Ya, doakan. Tadi saya lihat di sosmed yang lumayan agak parah. Minta dukungan doa supaya Tuhan menjamah agar beliau bisa pulih kembali. Oke, baik Kak Gusman. Masih ada lagi dari teman-teman? Ya Pak, Siapa namanya? dan Pak. Dan C. Oke. Doakan untuk pelayanan di Alor, Nusa Tenggara Timur, di bidang gereja, untuk 4 gereja, sementara ini dalam pelayanan persiapan pemandirian. Puji Tuhan sudah mandiri, dan doakan untuk keutuhan dan persatuan pemuda dalam pelayanan. Doakan juga masa muda agar tetap jadi berkat. Mantap. Oke, baik Kak Desa. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi, kita satukan hati kita di dalam doa ya. Kita berdoa bersama-sama ya, Kak. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu indah, yang luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kami merasakan Anda bisa bersekutu di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, serta merenungkan firman bersama-sama Tuhan. Meskipun secara virtual Zoom, tetapi kami yakin ada kuasa lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami membawa setiap pergumulan kami, Tuhan. Masing-masing setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua sakit Tuhan, kami minta pimpinan lawatan-Mu Tuhan, Engkau mengangkat segala penyakit Tuhan, dengan penuh kuasa supaya ada kuasa Tuhan, bisa segala penyakit yang dialami, bisa dia merasa Tuhan sehat kembali, dan bisa bekerja melakukan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami minta pimpinan lawatan Tuhan yang senantiasa menaungi Tuhan segala obat-obat yang dia minum, makanan yang dia konsumsi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk Pak Cika Gusman Tuhan, di mana saat ini lagi sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau ulurkan tangan yang penuh kuasa, biar lawatan-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Engkau berikan kesembuhan kepadanya, Engkau ulurkan tangan segala roh penyakit Tuhan yang ingin menghancurkan Tuhan, segala roh kegelapan Tuhan yang menjadi semua penyakit kami tolak Tuhan dalam nama-Mu. Dan Engkau, biarlah Engkau yang senantiasa menaungi Tuhan, Engkau memagari dia dengan kuasa lawatan-Mu, biar ada kesembuhan dan kuasa-Mu yang ada dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami dan Tuhan dalam pelayanannya di Timur Tuhan, dalam pembangunan gereja Tuhan, supaya ada keutuhan Tuhan dalam keseluruhan pemuda dan pelayanan yang ada di dalamnya Tuhan, supaya ada kesatuan di dalamnya Tuhan, supaya ada kerukunan di dalamnya, supaya pelayanan yang dilakukan hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan, dan kembali Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami dan dalam masa mudanya Tuhan, supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang, supaya dia menjadi sumber dan saluran terang dalam kehidupannya kepada seluruh umat Tuhan.
Kau pakai dia menjadi alatmu Tuhan, supaya melalui hamba-Mu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh keluarga kami yang ada dalam Zoom pada malam hari ini. Kami minta Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka, Engkau urapi mereka dari keselamatan segala penyakit yang mereka alami. Tuhan, kami minta Tuhan yang memulihkan keadaan dalam setiap pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang masih dalam studi, Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan, berikan hikmat pengetahuan kepintaran kepada mereka. Terlebih juga Tuhan, Engkau memakai mereka menjadi alat-Mu, dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada malam hari ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Nah, hidup kami, doa kami pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan jangan menjadi kehendak kami doa kami ini, melainkan kehendak-Mu menjadi di atas kerajaan surga. Kami yakin Tuhan, kuasa menyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami yakin kuasa lawakan-Mu menyertai kami mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.